Kita akan mendapatkan dekat dari Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih lagi. Dan orang yang berzikir juga akan mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengkafir lisan ala kalami wabidah. Maka lisannya itu akan terjaga dari ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang tidak baik. Itulah ketika kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada pun nanti pikir-pikir ini banyak sekali ya. Nanti ketika ini kalau pikir. Yang terbaru-barunya yang saya kasih tahu tadi yaitu setelah selesai sholat 33. Ada yang katakan boleh nggak kurang itu boleh. Ada hadisnya 25. Nggak apa-apa, subhanallah 25 kali ya. Alhamdulillah 25 kali. Allahu Akbar 25 kali. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian keutamaannya sekarang. Apa keutamaan di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini? Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilal nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Luar biasa keutamaannya. Ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat keuntungan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan selalu merahmatinya. Allah Subhanahu wa taala akan selalu merahmatinya. Kemudian membuka sampai sana. Wa dan malaikatnya pun ikut berselawat, ikut selawatnya Allah Subhanahu wa taala kita, yaitu memberikan rahmat terhadap kita semua. Dan selawatnya malaikat terhadap kita, malaikat itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang hadir dalam majelis ini, majelis zikir subuh ini, diampuni dosa-dosanya. Semoga kita semua diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan. Apa itu kegelapan? Susah itu kegelapan. Kegelapan. Tidak punya duit, gelap. Tetapi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita ini akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tentu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini akan menjadi tenang. Kemudian ada Allah Subhanahu wa taala keuntungan yang lain. Ketika kita ini baru di dunia di seluruh kehidupannya itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan di akhirat nanti? Di akhirat Allah Subhanahu wa taala pertama, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Nanti di akhirat nanti ya akan Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan
ucapan Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau melihat Allah? Semua kan pasti ingin melihat Allah. Nah, nikmat yang tertinggi di sana ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulul Ajr kami dan dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Kemudian tahiyyatu yawma yalqawna salat wa 'adda lahum ajran karima. Nah, kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala di sana nanti akhirnya malaikat pun akan berdoa di sana. Selain doa malaikat yang ada ketika kita berada di dunia untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang yang ahli majlis, maka malaikat pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa adkhilhum jannata 'adnin allati wa'adtahu. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka kepada surga, masuklah ke dalam surga Adn, jannah Adn. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Adn yang telah Kau janjikan terhadap mereka. Wa man shalah, dari orang-orang yang baik imannya, tidak cacat imannya, bagus imannya, yakinnya bagus, perbuatannya bagus. Kemudian masukkanlah ke dalam surga min al-baqiyyin, begitu juga dari kalangan bapak-bapak mereka, wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka ya Allah, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka ya Allah. Doa mereka sempurna. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita dikumpulkan dengan keluarga kita. Kita ini bisa berkumpul seperti ini, mudah-mudahan kita juga bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu kita keluarga yang ada di dunia ini berkumpul nanti di surga sebagaimana kita kumpul di dunia. Bisa jadi ada anak kita yang dijatuhin ke dalam neraka, ada suami kita yang dijatuhin ke dalam neraka, atau sebaliknya. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan sebagaimana Allah kumpulkan di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berzikir selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, keuntungannya luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mendapatkan kecintaan Allah, pertolongan Allah dalam kebaikan-kebaikan, misalnya dijaga dalam tempat yang buruk. Nanti di akhirat Allah pun akan memberikan rahmatnya, bisa mendengar ucapannya, bisa melihatnya, ya Allah, dan bisa nanti mengumpulkan kita dengan keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala, coba kita akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa saya katakan di antara Al-Quran dan hadis, masya Allah, ini utamanya luar biasa. Di dalam